Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayu Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan membahas tentang salah satu pupuk ya sobat. Ini adalah pupuk Q-Vita. Jadi pupuk Q-Vita itu ada 3 varian, ada yang Q-Vita hijau, biru, dan merah. Nah, untuk perbedaan dari ketiga jenis pupuk Q-Vita ini nanti akan kita coba bahas di video yang lain ya sobat ya. Nah, untuk video kali ini yang akan kita bahas adalah pupuk Q-Vita yang merah ini, atau Q-Vita K32. Nah, seperti apa sih pupuk Q-Vita K32 ini? Bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, dan juga manfaatnya untuk tanaman itu apa saja, serta kandungan yang terkandung di pupuk ini apa saja? Langsung saja kita coba bahas ya sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi pupuk Q-Vita yang merah ini atau Q-Vita K32, maksud K32 ini adalah kandungan dari kaliumnya sobat ya. Kaliumnya itu sebanyak 32%. Jadi di sini Q-Vita itu adalah pupuk NPK sobat ya, nitrogen, fosfat, dan kalium. Jadi nitrogennya itu sebanyak 16%, kemudian fosfatnya sebanyak 11%, dan kaliumnya sebanyak 32%. Jadi untuk unsur hara yang lebih tinggi di sini adalah unsur hara kaliumnya sobat ya. Nah, selain mengandung unsur hara NPK, pupuk Q-Vita ini juga mengandung unsur hara yang lainnya sobat ya. Di sini ada magnesium sebanyak 0,5%, ada sulfurnya 0,5%, kemudian ada 0,1% Te. Jadi Te ini adalah trace elemennya sobat ya, atau unsur hara mikro. Ini micronutrients. Di sini ada zinc, ada mangan, ada copper atau tembaga, kemudian ada Fe atau besi, kemudian ada molybdenum dan boron. Nah, sebelumnya kita bahas dulu ya sobat ya, untuk fungsi dari unsur hara NPK itu apa saja, nitrogen, fosfat, dan kalium. Sobat bisa lihat pada gambar berikut ini. Yang pertama nitrogen. Jadi fungsi nitrogen yang pertama itu adalah memperkuat dan memperkokoh tanaman serta daun berwarna hijau tua, merangsang pertumbuhan vegetatif, produksi pigmen hijau atau klorofil yang membuat tanaman lebih hijau, berfungsi untuk sintesa amino dan protein. Kemudian fungsi dari fosfat, membantu produksi dan transportasi gula, lemak, dan protein, penting untuk perkembangan akar dan pembungaan, berperan penting untuk fotosintesis, diperlukan sebagai fungsi normal dari membran sel. Selanjutnya fungsi dari kalium, meningkatkan kualitas panen, lebih manis, lebih besar, dan lebih mengkilap. Meningkatkan transportasi fotosintesis pada tanaman, meningkatkan pertumbuhan akar tanaman, meningkatkan daya tahan terhadap hama dan penyakit, mengatur status air dan meningkatkan toleransi terhadap stres kekeringan, memperkuat dan memperkokoh tanaman. Nah, itu dia fungsi dari NPK sobat ya, nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah, karena di sini kandungan yang lebih tinggi itu kaliumnya sobat ya, jadi fungsi yang lebih diutamakan atau ditonjolkan itu adalah fungsi dari kaliumnya tadi. Jadi fungsi kalium itu lebih ke pertumbuhan buah ya sobat ya, atau pada fase generatif. Nah, di sini juga ada keterangannya sobat ya, komposisi ini berfungsi untuk meningkatkan jumlah dan hasil panen. Nah, jadi pupuk Q-Vita yang merah ini lebih cocok itu digunakan pada saat fase generatif ya sobat ya, atau fase pembuahan. Nah, pupuk Q-Vita ini produksi dari saprotan utamanya sobat ya, atau Paktani ini. Dan Q-Vita ini berbentuk tepung, berwarna merah, dapat larut dalam air. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di balik kemasannya ini. Jadi pupuk Q-Vita ini dibuat dari bahan baku pilihan yang mudah larut dalam air dan langsung dapat diserap tanaman. Perbandingan komposisi NPK dan unsur lain diformulasi sesuai dengan periode pertumbuhan tanaman. Dosis rekomendasi yaitu 1-2 gram per liter air dengan interval 5-7 hari sekali. Gunakan saat tanaman mulai berbunga atau memasuki fase generatif sampai menjelang panen. Nah, untuk rekomendasi pemakaiannya di sini untuk tanaman padi, dosisnya itu sama semuanya sobat ya, 1-2 gram per liter air untuk semua tanaman. Jadi untuk tanaman padi itu, waktu aplikasinya itu setelah tanaman keluar malai sampai menjelang panen. Kemudian untuk tanaman jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang panjang, aplikasinya itu mulai pembentukan bunga sampai menjelang panen. Semprotkan ke seluruh daun tanaman dengan interval 5-7 hari sekali. Selanjutnya untuk tanaman cabai, tomat, melon, semangka, terong, dan ketimun, aplikasinya juga sama, mulai pembentukan bunga sampai menjelang panen. Semprot ke seluruh daun tanaman, intervalnya 5-7 hari sekali. Kemudian untuk tanaman sayuran seperti sawi, selada, dan kubis, aplikasinya itu pada fase generatif sampai menjelang panen. Dan untuk tanaman bawang merah, bawang putih, kentang, aplikasinya itu saat tanaman mulai pembentukan umbi sampai menjelang panen. Selanjutnya untuk tanaman perkebunan, waktu aplikasinya itu pada saat pembibitan atau pertumbuhan awal tanaman. Dan untuk tanaman hias atau bunga, aplikasinya juga sama, mulai di pembibitan dan pertumbuhan awal tanaman. Nah, di sini ada catatan takarannya sobat ya. Jadi untuk 2 sendok makan itu bisa digunakan untuk 1 tangki semprot ukuran 15 liter. Nah, jadi pupuk Q-Vita ini bisa digunakan untuk berbagai jenis tanaman ya sobat ya. Untuk tanaman sayuran, tanaman perkebunan, tanaman hias, dan tanaman buah-buahan. Dan untuk kemasannya itu ada yang kemasan 100 gram seperti ini, serta ada kemasan yang 500 gram. Jadi ada 2 kemasan dia. Jadi untuk
kemasan 100 gram itu bisa dilarutkan sekitar 50-100 liter air. Nah, sekarang kita coba buka ya sobat ya, seperti apa sih pupuk Qvita yang merah ini. Nah, jadi dia itu berwarna merah sobat ya, seperti ini. Ini sebenarnya itu bentuknya itu seperti tepung atau kristal ya sobat. Tapi karena ini sudah lama dia jadi agak basah seperti ini atau agak mencair. Jadi jika pupuk seperti ini itu jika terlalu lama atau sudah dibuka dan dibiarkan, dia biasanya lama-lama akan basah ya sobat ya, atau mencair seperti ini. Tapi ini masih bisa digunakan sobat ya, karena nanti juga akan dicairkan atau dilarutkan ke air. Nah, sekarang kita coba praktekkan ya sobat ya, bagaimana cara penggunaan pupuk Qvita ini. Jadi itu tadi dosisnya. Untuk 15 liter air itu 2 sendok makan ya sobat ya. Nah, di sini ada galon dengan kapasitas air kurang lebih 15 liter. Jadi kita gunakan sekitar 2 sendok makan ya sobat untuk dosisnya itu. Ya, kurang lebih segini. Kemudian bisa kita aduk. Nah, selanjutnya bisa langsung kita semprotkan ya sobat ya ke seluruh bagian tanaman, terutama bagian daunnya seperti ini. Jadi aplikasinya itu bisa disemprotkan ke daunnya ataupun bisa dikocorkan ke media tanamnya sobat ya. Seperti ini. Dan untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Ya, pagi hari itu sekitar jam 7 sampai jam 9-an kurang lebih. Kemudian untuk sore hari sekitar jam 4 ke atas. Nah, anggap aja ini tanamannya sobat ya, seperti ini. Jadi digunakan itu untuk fase generatif ya sobat ya, untuk fase pembuahan. Intervalnya itu tadi sekitar 5-7 hari sekali. Nah, kurang lebih seperti ini untuk cara penggunaannya. Nah, itu dia sobat sedikit penjelasan tentang pupuk Qvita yang merah ini. Jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk untuk tanaman kesayangan sobat, terutama untuk fase generatif atau fase pembuahan, mungkin bisa menggunakan pupuk Qvita ini sobat ya, untuk meningkatkan hasil atau produksi. Nah, sobat bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, atau yang lainnya. Atau sobat juga bisa langsung mengunjungi link yang ada di deskripsi video ini. Nanti akan kami lampirkan linknya. Atau sobat bisa mengklik keranjang yang ada di video ini sobat ya. Ini ada keranjang, bisa sobat klik di situ, langsung sobat order, nanti akan diarahkan ke aplikasi Shopee. Nah, mungkin sekian dulu ya sobat ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.